Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua di dunia maya, rahmatullahi alaikum ajmain. Saya ingin menuturkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya tentang seorang sufi agung bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham dari Balakh, dari Afghanistan, merupakan salah seorang raja yang cukup penting di situ. Tapi kemudian beliau meninggalkan segala kemewahan Allah ini demi untuk merasakan rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab Hilyatul Auliya itu dijelaskan bahwa di suatu malam Syekh Ibrahim bin Adham itu bertawaf di pelataran Ka'bah ini, mengelilingi rumah Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertawaf di malam hari dalam keadaan hujan pula, sementara guntur dan petir bersabung di angkasa. Tentu saja pada saat itu orang tidak banyak seperti ini ya untuk bertawaf, sehingga sangat dimudahkan untuk berkali-kali mencium Hajar Aswad. Nah, sekarang ini sudah begitu sulitnya mencium Hajar Aswad dan harus berdesak-desakan. Oke, saya lanjutkan tentang Ibrahim bin Adham. Di malam yang kelam itu, di hujan yang mengguyur itu, di bawah persabungan kilat dan guntur itu, beliau bertawaf sembari bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan di dalam doanya itu, "Ya Tuhan, ya Tuhan, betapa sangat malu aku ketika melakukan dosa di hadapan-Mu. Tolong ya Tuhan, tolong ya Tuhan, jauhkan aku dari dosa-dosa-Mu, agar aku tidak senantiasa menanggung malu yang tidak terkira-kira di hadapan-Mu. Tolong jauhkan aku dari dosa-dosa ya Tuhan, biar aku hidup dalam kondisi yang senantiasa suci di hadapan-Mu." Ibrahim bin Adham memohon dengan keluh kesah yang seperti itu. Allah Ta'ala kemudian memberikan jawaban kepada Ibrahim bin Adham. Nah, ini istilah bahasa Arabnya itu disebut hatif ya. Itu jawaban yang tidak terdeteksi sosoknya dari siapa. Tapi jelas Ibrahim bin Adham itu aku yakin bahwa itu datang dari Rabbul Alamin. Karena tanpa huruf juga tanpa suara. Ini kalau kepada para rasul disebut wahyu, sementara kalau kepada para wali itu disebut ilham. Oke. Ibrahim bin Adham itu kemudian mendapatkan ilham sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, firman Allah itu ya, "Kau minta kepadaku agar engkau dijauhkan dari dosa-dosa, sebagaimana juga banyak hamba-hambaku yang lain yang minta kepadaku agar dijauhkan dari dosa-dosa. Ibrahim, kalau permohonan seperti itu aku kabulkan, bagaimana nanti aku bisa menunjukkan bahwa aku maha pengampun? Bukankah aku maha pengampun itu harus ada dosa yang mesti ku ampuni?" Nah, di sini ya, ternyata pada bab tertentu, bagian tertentu, dosa-dosa itu menjadi penting, asalkan tidak melampaui takarannya. Artinya apa? Dosa-dosa itu menjadi sarana untuk berkenalan dengan yang maha pengampun. Kalau sarana itu tidak ada, bagaimana mungkin orang bisa merasakan dengan lezat, dengan nikmat bahwa Allah Ta'ala itu maha pengampun? Nah, di sini ada rahasia sesungguhnya di balik dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia, yaitu agar dengan dosa itu manusia memiliki pintu untuk bisa merasakan kepengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pentingnya. Maka dengan demikian ya, dosa-dosa yang kita miliki itu sesungguhnya bisa kita kelola. Bagaimana dosa-dosa itu menjadi wasilah, menjadi pengantar kita untuk berakrab ria dengan Allah Sang Maha Pengampun. Itu berarti apa? Berarti sesungguhnya
Apakah kita dalam kebaikan atau di dalam dosa-dosa, baik kebaikan maupun dosa-dosa itu sama-sama merupakan sarana sebenarnya. Merupakan sarana. Akan tetapi jangan pernah kita sengaja untuk berkutat di dosa-dosa. Tidak begitu pemahamannya. Wong tidak usah sengaja berkutat di dosa-dosa, pasti kita berdosa. Karena dosa itu merupakan salah satu tanda bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Nah, karena itu kita memahami Allah Ta'ala dalam konteks kebalikannya. Allah tidak mungkin berdosa. Kenapa? Karena kalau berdosa berarti Allah itu nisbi. Nah, Allah Ta'ala itu mutlak. Dan karena mutlak, maka tak mungkin berdosa. Nah, gitu ya. Makanya, la yus'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak diminta tanggung jawab tentang apapun yang dikerjakan, yang dikehendaki. Wahum yus'alun. Sementara karena manusia itu nisbi, maka ada tanggung jawabnya. Yang dikerjakan itu sesuai dengan peraturan-peraturan Allah Ta'ala atau tidak. Oke, kembali kepada Ibrahim bin Adham itu ya. Kemudian beliau menjadi sadar bahwa sesungguhnya orang itu dekat kepada Allah itu tidak karena ditentukan oleh amalnya orang itu. Tidak. Jadi, amal itu memang diperintahkan, tapi tidak boleh dijadikan sandaran. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mau menaikkan derajat seseorang, sama sekali Allah tidak membutuhkan alasan apapun. Allahumma fi'luka laisa bi'illatin. Ya Allah, perbuatanmu, tindakanmu itu tidak membutuhkan alasan apapun. Jadi kalau Allah Ta'ala meninggikan derajatnya Syekh Abdul Qadir, bukan karena beliau itu amalnya banyak sehingga mengantarkan beliau kepada Allah Ta'ala, bukan. Jadi amal yang baik, yang banyak itu satu hal, sementara tingginya derajat seseorang adalah sesuatu yang lain. Allahumma fi'luka laisa bi'illatin. Ya Allah, tindakanmu tidak membutuhkan alasan. Nah, di sini berarti terbuka bagi kita untuk terus menekuni kedekatan diri dengan hadiratnya itu terbuka bagi kita juga. Suatu saat nanti dengan karunia-Nya Allah mengangkat derajat kita juga sangat terbuka. Berarti apa? Yang diperlukan dalam hidup ini adalah bagaimana kita belajar setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cinta kita, rindu kita membuncah kepada hadiratnya. Itu yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan. Juga jangan lupa bagaimana akhlak kita dengan sesama mencerminkan akhlaknya Allah Ta'ala, yang terutama ditandai dengan cinta, kasih sayang, dan penghormatan kepada sesama. Maka dengan demikian kita akan tampil sebagai perpanjangan tangan Allah Ta'ala dalam kehidupan sosial kita. Oke, moga-moga ini menjadi kajian yang manfaat dan barokah untuk kita. Wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.